Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifani dari kelas 2A di 3 Akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah perbankan yaitu deposito. Oke, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama definisi dari deposito, yang kedua jenis-jenis deposito termasuk di sini perbedaan dari deposito, yang ketiga kekurangan dan kelebihan dari deposito, yang keempat manfaat dari deposito, yang kelima karakteristik atau ciri khas dari deposito, yang keenam atau yang terakhir yaitu syarat membuka dan mencairkan deposito. Oke, materi yang pertama yaitu apa itu deposito. Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak bank. Jadi, deposito adalah produk simpanan di bank yang memiliki jangka waktu dan tidak dapat ditarik setiap saat. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis deposito. Terdapat 3 jenis. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga deposito on-call. Yang pertama yaitu deposito berjangka adalah produk perbankan yang memiliki jangka waktu pengambilan dana sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis yang paling sering digunakan. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka ini diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang kedua yaitu sertifikat deposito, merupakan sertifikat yang tidak hanya mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Terdapat beberapa perbedaan antara deposito ini. Yang pertama, sertifikat deposito tidak terdapat status kepemilikan, biasanya tertulis atas unjuk. Sedangkan deposito berjangka dituliskan atas nama. Yang kedua yaitu aset dari simpanan ini dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Sementara untuk status kepemilikan deposito berjangka yaitu bersifat tetap dan tidak dapat dipindahtangankan dengan mudah. Jenis yang ketiga yaitu deposito on-call, merupakan tabungan berjangka yang waktu penyimpanannya relatif singkat, biasanya 1 minggu atau maksimal 1 bulan. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki deposito. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama yaitu mendapatkan bunga. Keuntungan memiliki deposito yang pertama yaitu pastinya mendapatkan bunga. Bunga yang didapatkan relatif kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Besaran bunga yang diberikan tergantung pada jangka waktu penyimpanan yang dipilih. Bunga tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk menambahkan dana tabungan atau digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang kedua, uang tersimpan dengan mudah. Dengan membuka deposito, maka uang yang kamu simpan akan tersimpan dengan aman di bank karena telah dijamin oleh LPS. Yang ketiga yaitu sebagai instrumen investasi yang mudah. Deposito merupakan salah satu cara berinvestasi dengan aman dan mudah bagi investor pemula. Risiko investasi sangat kecil karena dana dijamin oleh LPS. Yang terakhir yaitu mudah dalam mengakses bunga. Meskipun dana deposito tidak dapat diambil dalam jangka waktu yang tidak menentu, tapi bunganya dapat kita nikmati. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari deposito.
Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tingkat resiko rendah. Karena ini cocok dijadikan sebagai investasi bagi pemula yang takut atau tidak suka akan mengambil resiko. Yang kedua, tingkat keamanan terjamin karena ini dijamin oleh Badan LPS. Sehingga jika banknya bangkrut, uang Anda akan tetap aman. Yang ketiga, pendapatan per tenor dapat dinikmati. Artinya bunga atau keuntungan dari deposito ini dapat diambil sewaktu-waktu tanpa harus menunggu tanggal jatuh temponya. Yang terakhir yaitu returnnya jelas. Selain memiliki kelebihan, deposito juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama yaitu keuntungannya relatif kecil atau imbalannya terlalu kecil. Yang kedua yaitu terkena inflasi. Yang ketiga, adanya pajak. Pajak yang dikenakan untuk deposito ini sebesar 20%. Yang keempat, uangnya ditahan. Maksudnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Kelima yaitu adanya biaya penalti. Ini dikarenakan karena Anda menarik deposito atau mencairkan deposito tidak pada tanggal jatuh temponya. Materi selanjutnya yaitu ciri khas deposito atau karakteristik dari deposito. Yang pertama adanya minimal setoran. Yang kedua adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti LPS akan menjamin uang simpanan pada instrumen investasi jika dananya 2 miliar dengan suku bunga 7,5%. Jika dananya kurang dan tingkat suku bunganya tidak sama, maka LPS tidak akan menjamin hal tersebut. Yang ketiga, jangka waktu simpanan deposito. Yang keempat, proses pencairan dananya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Yang kelima, yaitu bunga deposito. Yang keenam, deposito sebagai jaminan. Yang ketujuh atau yang terakhir, produk kena pajak. Pajak yang dikenakan oleh deposito ini adalah sebesar 20%. Nah, syarat untuk membuka deposito yang pertama fotokopi identitas diri seperti KTP atau paspor. Yang kedua fotokopi NPWP. Yang ketiga telah memiliki rekening di bank tersebut. Yang keempat mengisi formulir pengajuan atau permohonan pembukaan untuk jenis investasi ini. Yang kelima menyiapkan dana minimal sesuai dengan persyaratan di bank yang akan Anda tuju. Selanjutnya yaitu cara membuka deposito. Yang pertama yaitu pilihlah produk deposito yang Anda inginkan. Yang kedua, isilah formulir pembukaan rekening deposito yang telah disediakan oleh bank. Yang ketiga, membawa serta menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, paspor, dan membawa NPWP. Yang ketiga yaitu atau selanjutnya apabila Anda belum memiliki rekening di bank yang Anda tuju, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Selanjutnya yaitu jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Dan langkah terakhir yaitu simpanlah bukti kepemilikan deposito tersebut. Selanjutnya yaitu cara mencairkan deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda harus membawa billet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga, petugas akan memproses dana Anda. Yang keempat, Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang kelima yaitu petugas akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip tersebut. Dan yang terakhir, bank akan mentransfer dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Dan materi yang terakhir yaitu terdapat beberapa istilah dalam deposito.
Yang pertama yaitu break deposito, artinya situasi pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu deposito ARO. Berarti produk investasinya tersedia dalam jangka waktu yang otomatis. Yang ketiga, suku bunga deposito. Yang ini berarti tingkat bunga atau keuntungan yang diberikan oleh bank sebagai imbalannya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.